Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendi Sada Putri dari PBSI 2019A. Untuk kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mari kita simak video selanjutnya, yaitu penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada kali ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian bahasa Indonesia merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai objek penelitinya. Penelitian bahasa perlu dilakukan untuk yang pertama, keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucapkan maupun dituliskan dan bagaimana dia berfungsi. Hasil penyelidikan tentang bahasa sangat diperlukan untuk menentukan bahan pelajaran dan cara mengajarkannya. Hal ini dapat dilakukan melalui studi bahasa dan melakukan penelitian atau analisis bahasa. Penelitian bahasa ini pada dasarnya adalah meneliti tentang fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Penelitian bahasa ada dua bagian, yaitu penelitian secara dasar dan penelitian lanjutan. Penelitian dasar ini meliputi tentang penelitian tentang kajian fonetik dan fonologi, morfologi dan sintaksis. Sedangkan penelitian lanjutan yaitu berkaitan dengan sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, wacana, sosiopragmatik, antropolinguistik, dan ilmu linguistik terapan lainnya. Setelah mengetahui pengertian dari penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu penelitian pembelajaran bahasa Indonesia memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu manusia sebagai objek peneliti. Dalam penelitian bahasa, manusia adalah pelaku utama dalam melakukan penelitian itu sendiri. Artinya, peneliti sebagai pengumpul data utama karena mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain peneliti sendiri, informan atau narasumber juga termasuk ke dalam instrumen penelitian bahasa. Yang kedua yaitu latar alamiah. Latar alamiah di sini maksudnya yaitu latar belakang pada penelitian bahasa, yaitu yang sesuai dengan konteks yang alami. Penelitian bahasa mengharuskan peneliti itu untuk terlibat secara langsung pada latar penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi tempat penelitian seperti sekolah, tempat ibadah, komunitas, kota, desa, pasar, dan tempat-tempat lainnya. Yang ketiga yaitu ada metode kualitatif. Metode yang sering digunakan pada penelitian bahasa adalah metode penelitian kualitatif. Meskipun tidak menutup kemungkinan penelitian bahasa bisa menggunakan metode kuantitatif, tetapi pada umumnya kebanyakan menggunakan metode kualitatif. Pada metode kualitatif ini, metode yang sering digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen. Selanjutnya yaitu analisis data secara induktif. Analisis data dilakukan cenderung induktif karena metode ini mampu menemukan realitas majemuk seperti yang ditunjukkan oleh data. Hubungan antar responden dan peneliti menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan-hubungan dapat dipertajam karena adanya pengaruh bersama. Yang kelima yaitu deskriptif. Data hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian berupa rekaman, wawancara, foto, dokumen-dokumen, dan lain-lain dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar. Dalam membuat laporan, seorang peneliti harus dapat mengungkapkan gejala kebahasaan yang ada dalam bentuk aslinya.
Selanjutnya yaitu penelitian pembelajaran sastra Indonesia. Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Kehadiran sastra di tengah peradaban manusia tidak dapat ditolak. Bahkan kehadiran tersebut diterima sebagai salah satu realitas sosial budaya. Hingga saat ini, sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. Sastra yang telah dilahirkan dari para sastrawan diharapkan dapat memberi kepuasan estetik dan kepuasan intelek bagi pembaca. Akan tetapi, seringkali karya sastra ini tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar anggota masyarakat awam. Dalam hubungan ini, perlu adanya penelaah dan penelitian sastra. Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Dalam pengertian ini, penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Oleh karena itu, penelitian sastra pada dasarnya sama dengan kritik sastra. Yang membedakannya adalah jangkauan, kedalaman, dan tujuan yang jauh ke depan. Bila kritik sastra lebih banyak menggunakan sastra kontemporer sebagai objek, penelitian sastra melakukan telaah tidak mengenai sastra kontemporer saja, tetapi lebih jauh menjangkau bentuk-bentuk sastra lainnya yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Penelitian pembelajaran sastra dapat mengarah pada fenomena-fenomena yaitu aktivitas belajar sastra, proses produksi karya sastra, identifikasi, struktur sebagai temuan konsep, pengkajian teori sastra tertentu, pengembangan dari konsep yang sudah ada dari sebelumnya, deskripsi terkait karya sastra, penjelasan, serta prediksi munculnya konsep baru. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian sastra. Tujuan penelitian sastra dibagi menjadi beberapa hal, yakni yang pertama, mengeksplorasi materi terpublikasi dan juga materi yang tidak terpublikasi pada saat ini. Yang kedua, menemukan makna tersembunyi dalam berbagai karya sastra yang tidak dipublikasikan atau dipahami oleh masyarakat awam. Yang ketiga, mengetahui penelitian kronologis di masa lalu yang bermanfaat untuk melakukan penelitian yang ideal di masa sekarang dan di masa depan. Yang keempat, menambah informasi mengenai ilmu pengetahuan dan menambah konsep ilmu pengetahuan dalam ragam variasi sastra. Selanjutnya yaitu tujuan dan jenis penelitian. Tujuan utama penelitian bahasa adalah untuk mengungkapkan teori-teori yang ada atau berusaha menemukan teori-teori yang baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut memacu perkembangan bahasa dengan munculnya istilah-istilah baru dan sistem komunikasi baru berupa handphone dan internet. Adapun jenis penelitian bahasa dapat berupa penelitian di lapangan seperti penelitian struktur bahasa dan sosiolinguistik, penelitian perpustakaan seperti analisis wacana, penelitian studi kasus kebahasaan, dan penelitian historis komparatif. Penelitian historis komparatif yaitu menjelaskan fenomena berdasarkan sejarah dan perbandingan bahasa. Penelitian bahasa biasanya juga masih mengandung sebab dan akibat. Nah, itu dia pemaparan mengenai penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.